wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Sehat-sehat kan? Saya mendoakan agar supaya kalian tetap sehat, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pada kesempatan ini berpesan kepada kalian karena pada saat ini kita terkena wabah pandemi virus COVID-19, maka saya memesankan kepada kalian tidak usah keluar rumah, yaitu tetap cuci tangan, pakai masker. Kalau tidak penting, tidak usah keluar rumah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah apa wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan ini terdiri dari dua kata, yaitu kata wawasan, yang artinya yaitu pandangan atau cara pandang, cara lihat, cara tinjau. Yang kedua yaitu kebangsaan, ini berasal dari kata bangsa. Bangsa adalah sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah tertentu yang berdasarkan senasib dan sepenanggungan. Mengapa dikatakan senasib? Karena bangsa Indonesia nasibnya sama, yaitu sama-sama dijajah oleh bangsa asing, dan sepenanggungan yaitu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk bersama-sama mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Jadi wawasan kebangsaan adalah merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang satu kesatuan bangsa yang menempati suatu wilayah tertentu, di mana wilayah itu terdiri dari darat, air atau laut, dan udara, dan tanah yang ada di bawahnya dan udara yang ada di atasnya secara tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh, mencakup segala bidang. Bidang yang dimaksud adalah bidang Ipolexosbud, yaitu ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua adalah tujuan dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan mempunyai tujuan, yaitu untuk mengamanatkan kepada seluruh bangsa Indonesia agar menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga yaitu konsep kebangsaan. Adapun konsep kebangsaan ini menolak segala diskriminasi terhadap adanya sara. Sara yaitu suku, ras, agama, dan antar golongan, keturunan, warna kulit, kedaerahan, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun kedudukan maupun status sosial. Karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beragam, bangsa yang majemuk. Seperti sukunya banyak sekali. Di Jawa saja ada suku Madura, ada suku Jawa, ada suku Baduy, ada suku Osing, ada suku Betawi, dan sebagainya. Begitu juga ras Indonesia banyak sekali. Ada ras Asiatik Mongoloid, ada ras Melanesoid, ada ras Sojolosoid, dan sebagainya. Dan banyak lagi, belum warna kulitnya. Ya. Itulah merupakan konsep kebangsaan yang tercantum dalam wawasan kebangsaan itu. Yang keempat adalah pilar kebangsaan. Pilar kebangsaan Indonesia itu ada 4. Yang pertama adalah Pancasila, ini sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima adalah nilai wawasan kebangsaan yang fundamental, yakni mencakup 6 hal. Yang pertama adalah menghargai harkat serta martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
Yang kedua adalah mencintai tanah air serta bangsa atau yang sering disebut dengan nasionalisme. Yang ketiga demokrasi serta kedaulatan rakyat. Yang keempat adalah tekad bersama seluruh warga negara untuk mewujudkan Indonesia yang bebas atau merdeka. Yang kelima adalah merdeka serta bersatu. Yang keenam, masyarakat yang adil dan makmur dan kesetia kawanan sosial. Mengapa wawasan kebangsaan harus dijaga dan dipelihara? Ini mempunyai dua alasan. Yang pertama yaitu untuk menangkal di kalangan generasi muda yang saat ini generasi muda mulai luntur, mulai hilang terhadap kebangsaan atau nasionalismenya. Yang kedua, sebagai bangsa yang majemuk tetapi satu dan utuh, wawasan kebangsaan Indonesia jelas bersendikan pada meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketujuh yaitu sikap wawasan kebangsaan yang harus ditiru. Ada beberapa contoh sikap wawasan kebangsaan yang telah terjadi dari masa ke masa, yaitu terbentuknya sikap wawasan kebangsaan ini muncul suatu kegiatan yang benar-benar penting karena menjadi pedoman bagi masyarakat yang saat ini untuk menumbuhkan sikap yang sama. Berikut ini saya sampaikan yaitu beberapa sikap yang menjadi contoh yang harus ditiru oleh para siswa, terutama para generasi penerus, yaitu generasi muda. Yang pertama yaitu kebangkitan nasional, di mana kebangkitan nasional ini merupakan tonggak sejarah bangkitnya bangsa-bangsa Indonesia melalui persatuan dan kesatuan yang dipelopori oleh para pemuda saat itu, yaitu dipimpin oleh Dr. Sutomo, yaitu tahun 20 Mei 1908. Mengapa dikatakan kebangkitan nasional? Karena kebangkitan nasional merupakan awal tonggak sejarah bangkitnya bangsa-bangsa Indonesia melawan penjajah melalui persatuan dan kesatuan. Ini awal dari persatuan dan kesatuan bangsa secara nasional. Yang kedua yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Ini yang dipelopori oleh para pemuda seluruh Indonesia. Ini merupakan tonggak terpenting para pemuda untuk bersatu melawan penjajah, yaitu yang didirikan tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda seluruh daerah ini bersatu, yang semula pemuda ini tercerai-berai dalam satu organisasi yang bersifat kedaerahan, yaitu yang seperti Yong Java, Yong Ambon, Yong Islamabad, Yong Celebes, Yong Borneo dan sebagainya. Yang ketiga yaitu proklamasi kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, di mana Soekarno dan Hatta berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang berarti bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Yang terakhir yaitu contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menghormati semua perbedaan, baik itu perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan warna kulit, perbedaan keturunan dan sebagainya. Yang kedua yaitu mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Mari persatuan kesatuan kita jaga, jangan sampai bangsa Indonesia terpecah belah dalam hal-hal yang sepele saja. Yang terakhir yaitu menerapkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi wawasan Nusantara yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siswa-siswa semua. Saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.